Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnania dengan NIM 17S10224, program studi S1 Hijis di Kesusada Borneo Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan tugas nutrigenomik, peran antioksidan terhadap pemulihan penyakit diabetes mellitus pada tingkat sel sitokin atau protein pada. Saya mengambil jurnal dengan judul peran vitamin C, vitamin A, dan tumbuhan sebagai antioksidan untuk mengurangi penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit dengan komponen stres oksidatif. Stres oksidatif adalah keadaan yang ditandai oleh ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan dalam tubuh. Antioksidan eksogen atau sintetis tersebut dapat berupa vitamin C, vitamin A. Untuk mengurangi jumlah penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2, maka perlu mengubah gaya hidup antara lain dengan mengonsumsi cukup sayuran dan buah-buahan sebagai sumber antioksidan. Berdasarkan laporan dari World Organization Health atau WHO bahwa diabetes mellitus termasuk salah satu pembunuh terbesar di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Menurut data WHO, jumlah penderita diabetes di Indonesia menempati urutan ke-6 di dunia setelah India, Cina, Rusia, Jepang, dan Brazil, yaitu pada tahun 1995. Peningkatan itu terutama disebabkan oleh pertumbuhan populasi, peningkatan orang lanjut usia, urbanisasi, pola makan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Menurut WHO 2002, diabetes mellitus adalah sindroma yang ditandai oleh gula darah yang tinggi atau hyperglikemia menahun karena gangguan produksi sekresi insulin atau resistensi insulin. Diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana ada terlalu banyak glukosa atau sejenis gula di dalam darah. Diabetes mellitus dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pada diabetes mellitus tipe 1, kerusakan pankreas berat, produksi insulin tidak ada atau minimal sehingga mutlak memerlukan insulin dari tubuh. Maka diabetes mellitus tipe 1 disebut juga diabetes mellitus tergantung insulin. Diabetes mellitus tipe 1 dapat timbul pada umur muda seperti anak-anak, remaja. Yang kedua, pada diabetes mellitus tipe 2 terjadi kekurangan insulin tetapi tidak seberat pada diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 2, selain kekurangan insulin juga disertai resistensi insulin, yaitu adanya insulin tidak bisa mengatur kadar gula darah untuk keperluan tubuh secara optimal sehingga ikut berperan dalam meningkatnya kadar gula darah. Diabetes mellitus tipe 2 biasanya muncul setelah umur 30-40 tahun, bahkan timbul pada umur 50-60 tahun ke atas. Menurut Karyadi 2001. Pembahasan yang pertama, mekanisme stres oksidasi menimbulkan diabetes mellitus, yaitu pada diabetes mellitus pertahanan antioksidan dan sistem perbaikan seluler akan terangsang sebagai respon tantangan oksidatif. Sumber stres oksidatif yang terjadi berasal dari peningkatan produksi radikal bebas atau autooksidasi glukosa, penurunan konsentrasi antioksidan berat molekul rendah di jaringan, dan gangguan aktivitas pertahanan antioksidan enzimatik. Yang kedua, mekanisme kerja menurunkan kadar gula darah. Mekanisme kerja berbagai tanaman sebagai antidiabetes adalah: yang pertama, mempercepat keluarnya glukosa dari sirkulasi dengan cara mempercepat peredaran darah yang erat kaitannya dengan kerja jantung, dan dengan cara mempercepat filtrasi dan ekskresi ginjal sehingga produksi urin meningkat. Ekskresi glukosa melalui ginjal meningkatkan sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Beberapa tanaman yang termasuk dalam kelompok ini adalah seperti bawang putih, daun sendok, duit atau jamblang, kumis kucing, labu parang. Menurut Menkes RI 1989. Yang kedua, mempunyai kemampuan sebagai astringan, yaitu dapat mempresipitasikan protein salah pembender usus dan membentuk suatu lapisan yang melindungi usus sehingga menghambat asupan glukosa sehingga laju peningkatan glukosa darah tidak terlalu tinggi. Beberapa tanaman yang termasuk dalam kelompok ini adalah seperti alpukat,
buncis, jagung, jambu biji, lentera, atau kemlandingan mahoni menurut Suryo Winoto 2005. Yang antioksidan mengurangi stres oksidatif pada diabetes mellitus. Pemberian antioksidan berupa vitamin dapat mengurangi stres oksidatif bagi penderita diabetes mellitus tipe 1, baik kronis maupun akut. Antioksidan vitamin bermanfaat dapat mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita diabetes mellitus. Pemberian vitamin C sebanyak 1000 sampai 3000 mg per hari pada penderita diabetes dapat mengurangi produksi sorbitol. Dianjurkan bagi penderita diabetes untuk banyak mengkonsumsi makanan mengandung vitamin C cukup tinggi, diantaranya adalah jeruk, jambu biji, cabai, kecambah, dan brokoli. Karena konsumsi vitamin C dosis tinggi dapat mencegah berbagai komplikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu kelainan metabolik yang dapat menimbulkan komplikasi vaskular dan non-vaskular. Untuk mengurangi jumlah penderita diabetes tipe 1, maka perlu mengubah gaya hidup, antara lain dengan mengonsumsi cukup sayuran dan buah-buahan sebagai sumber antioksidan, senyawa antioksidan sintetik maupun alami dari berbagai tanaman untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Senyawa antioksidan sintetis dan alami dari berbagai tanaman bisa mengontrol kadar glukosa dan menghambat komplikasi diabetes. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.